Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan karunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan masing-masing di antara kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sekaligus salam semoga sampai kepada Rasulullah, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan dan keteladanan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa ternyata kita sudah berada di pertengahan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita memulai, tapi ternyata kita sudah berada di pertengahan bulan tersebut. Dan boleh jadi pada ujung bulan ini akan terasa hal yang sama. Rasa-rasanya baru 2-3 hari yang lalu ternyata Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Izinkan kami di kebersamaan kita siang hari yang berbahagia ini mengingatkan kepada kita semua di majelis ilmu yang mulia ini, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Perlu sedikit kami sampaikan bahwa mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah gambaran sebuah podium yang merupakan tumpukan anak tangga. Jadi beliau naik sehingga beliau berada di atas mimbarnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik ke atas mimbarnya tersebut. Kemudian baru saja kaki beliau berada di pijakan anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik ke pijakan anak tangga berikutnya, beliau pun mengucapkan amin. Yang ketiga kalinya di pijakan anak tangga selanjutnya, beliau pun mengucapkan amin, 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 amin 3 kali. Setelah beliau menyampaikan, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Duhai Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali.
apakah gerangan yang terjadi? Maka beliau Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Atani Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku. Beliau berkata kepadaku, wahai Muhammad, celaka dan terhina seorang hamba yang dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, namun Ramadan meninggalkannya, berlalu pergi, habis, namun ternyata tumpukan dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka aku, kata Rasulullah, mengaminkan apa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah. Ada sebuah doa yang dibawa oleh malaikat teragung, malaikat Jibril alaihi salam. Dan doa malaikat mustajab. Ternyata bukan hanya sekedar doa yang mustajab, tapi juga diaminkan oleh manusia teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya? Celaka, binasa seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat bertemu dengan bulan Ramadan, namun ia tidak pandai untuk memanfaatkan Ramadan sebagai momen menggapai ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amin yang kedua dan amin yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, celaka, binasa seseorang yang masih mendapati kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya karena ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi mengucapkan amin. Adapun yang ketiga, wahai Muhammad, celaka dan binasa seorang hamba yang apabila namaku disebutkan kepadanya namun ia tidak mengucapkan salawat kepadamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Yang hendak digarisbawahi dari hadis ini adalah amin yang pertama. Waspadalah siapapun di antara kita, mawas diri, jangan sampai menjadi hamba yang ternyata didoakan keburukan sekaligus diamini. Didoakan keburukan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Ramadan tidak menjadi peluang ia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Separuh yang pertama sudah berlalu. Yang tersisa adalah berprasangka baik kepada Allah, berharap agar semua doa dan amal salih kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang salih. Yang tersisa semangat dan kesungguhan yang harus lebih meningkat dari sebelumnya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan taufik untuk menuntaskan perjalanan ujian di sepanjang Ramadan ini, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan kelak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bincang singkat kita di kesempatan siang hari yang baik ini adalah tentang interpretasi kebahagiaan. Tafsir, makna, paham kita tentang arti kebahagiaan. Kalau siapapun yang hadir di sini, sebut saja kita berjumlah 100 orang misalnya. Kemudian masing-masing dari kita ditanya, Pak, menurut Bapak apa artinya bahagia? Maka dia akan menjawab sesuai dengan interpretasi yang selama ini dia pahami. Bahagia itu adalah punya kekayaan yang berlimpah, ingin apapun mudah. Ternyata kita tanya kepada orang yang lain, Pak, kalau menurut Bapak kebahagiaan itu apa? Boleh jadi jawabannya berbeda dan itu lumrah terjadi. Dia akan menjawab, kebahagiaan itu adalah ketika saya berada di puncak ketenaran, setiap orang mengenal saya sebagai figur yang layak untuk dikagumi. Oh,
Berarti bagi dia kekayaan itu mungkin nomor 2, mungkin nomor 3, yang penting terkenal terlebih dahulu. Dan zaman seperti sekarang ini banyak orang menempuh kebahagiaan dengan jenis seperti itu. Kita tanya kepada orang yang ketiga, Mbak, kalau menurut jenengan bahagia itu apa? Ternyata dia berkata, menurut saya bahagia itu adalah tatkala saya menjadi istri bagi suami yang sayang dan baik hati kepada saya. Kalau si mbak ini belum menikah, maka dia berkata bahwa bahagia itu adalah tatkala saya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang baik, yang kaya, yang saleh, yang begini, yang begitu. Ternyata interpretasi bahagia antara orang pertama, kedua, ketiga berbeda. Dan boleh jadi ketika kita tanyakan kepada yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ke-10, yang ke-100, akan juga berbeda-beda interpretasi mereka terhadap arti sebuah kebahagiaan. Yang hendak disampaikan kepada kita hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa bahagia itu berbeda dari sekedar senang. Kita kadang-kadang merasakan senang, tapi kita tidak bahagia. Dan ketika kita menilik kepada jawaban, arti, interpretasi kebahagiaan tadi pada si A, si B, si C, dan seterusnya, maka ini semua akhirnya dipahami sebagai sesuatu yang relatif. Menurutmu apa itu kebahagiaan? Menurutku bla 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 bla. Ternyata menurutnya tidak sama dengan menurut orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Relatif. Izinkan saya di waktu yang singkat ini untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa ada interpretasi kebahagiaan yang bersifat absolut, bukan relatif. Interpretasi kebahagiaan yang tidak dapat digugat. Karena interpretasi kebahagiaan yang akan kita kaji kali ini adalah interpretasi kebahagiaan yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ada ayatnya, ada hadisnya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu demikian. Bahagia itu demikian. Bahagia itu demikian. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang yakin bahwa ayat Al-Quran dan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah keliru dalam menurunkan wahyunya. Allah tidak berdusta dan tidak batil firman-Nya. Shadaqallahul azim. Jika kita mempelajari interpretasi kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang abadi, maka yang relatif tadi menjadi tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang menjadi prioritas utama kita adalah bagaimana agar saya mendapatkan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba rangkum pada 5 poin. Dan masing-masing poin ini dengan mudah insya Allah kita akan dapatkan begitu banyak petunjuknya, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita ingin bahagia, maka hendaklah kita melewati, menjalankan jalur yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memurnikan tujuan ibadahnya yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, ibadahnya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala murni dalam tauhid, maka dia akan berbahagia.
dia akan tentram, dia akan tenang, dia akan damai, dia akan aman. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba-hamba yang beriman, bertauhid, dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kezaliman syirik, maka mereka itulah yang mendapatkan kebahagiaan berupa keamanan dan petunjuk hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan aman yang relatif, ini bukan petunjuk yang relatif, ini arti keamanan yang absolut, ini petunjuk kebenaran yang absolut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti akan mendapatkan keamanan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ringkas saja, apa itu tauhid? Tauhid adalah makna luas yang terkandung di dalam sebuah doa. Dan doa ini kita cukup sering membacanya. Doa ini bersumber dari ayat Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu kesyirikan bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan, dengan itu pula aku menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Inilah tauhid. Salat saya, puasa saya, baca Quran saya, doa saya, zikir saya, sedekah saya, akhlak mulia saya kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya, kepada kedua orang tua saya, kepada tetangga saya, semuanya dijalankan karena bentuk tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah dan tidak ia campur adukkan tauhidnya itu dengan segala bentuk kesyirikan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa bentuk kebahagiaannya? Jaminan keamanan yang absolut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan petunjuk hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan yang absolut, bukan yang relatif, tempuhlah jalan tauhid. Jauhkan diri kita dari berbagai bentuk godaan dan ketergelinciran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan tuntunan Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bingkai iman, dalam bingkai amal yang saleh. Bahagia itu adalah kalau kita tunduk kepada ketetapan hukum Allah. Bahagia itu adalah tatkala kita patuh terhadap keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, atas dasar iman, berarti dia melakukan amal saleh, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ikut kebanyakan, tapi telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang saleh
dan dicontohkan oleh Rasul, pasti saleh jika diikuti oleh umatnya. Bukan sekedar dilakukan oleh kebanyakan orang, bukan sekedar dilakukan karena sebuah rutinitas dan adat kebiasaan, tetapi saleh karena memang dahulu telah dicontohkan kesalihannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal saleh atas dasar iman kepada Allah, maka Allah berfirman menjanjikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia. Bahagia di dunia. Hayatan thayyibah, kehidupan yang apik, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sentosa di dunia. Kalau ini janji dari Allah, kira-kira kita percaya terhadap janji Allah? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala berdusta dalam firman-Nya? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihi janjinya? Allah telah berjanji, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengimplementasikan imannya ini dalam cerminan bukti amal yang saleh sesuai petunjuk dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang bahagia di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan kepadanya balasan yang jauh lebih baik di akhirat dengan surga, disebabkan yang dahulu mereka amalkan di dunia. Allahu Akbar. Ini bahagianya bukan hanya sekedar senang, bahagia yang bahkan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saya perlu tegaskan kepada kita semua, kepada diri saya pribadi terutama, kepada hadirin dan hadirat sekalian, sekiranya ini adalah sebuah nasihat. Perlu kita camkan baik-baik bahwa kebahagiaan berhak untuk diraih oleh siapapun. Sebagaimana si kaya merasa berhak untuk bahagia dengan kekayaannya, si miskin pun berhak berbahagia dengan kesabarannya dalam kondisi miskinnya. Kebahagiaan tidak dimonopoli hanya oleh orang-orang tertentu dengan asumsi dan interpretasi kebahagiaan yang relatif menurut mereka masing-masing. Seandainya kebahagiaan itu hanya berbanding lurus dengan kekayaan, mestinya yang paling bahagia adalah Qarun. Kita ingat bagaimana kisahnya Qarun, Bapak. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gambaran kekayaan Qarun. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwah. Kunci entah berapa banyaknya kunci gudang hartanya Qarun dipikul bukan oleh satu orang, oleh sekian orang. Bukan orang yang biasa seperti kita, oleh orang-orang yang kekar yang biasa membawa beban-beban yang sangat berat. Bayangkan kalau kunci itu hanya sebesar jari telunjuk kita misalnya, maka berapa banyak kunci gudang hartanya Qarun yang dipikul oleh sekian orang. Masing-masing dari orang-orang yang memikul kunci gudang harta Qarun itu adalah orang-orang yang kuat, kekar. Terus berapa banyak gudangnya? Berapa banyak hartanya? Sampai-sampai orang Indonesia ikut latah. Kalau gali sesuatu di tanah, dia dapatkan sesuatu, dia bilang harta karun katanya. Karun di Mesir. Qarun itu hidupnya di Mesir, bukan di Indonesia. Tapi orang Indonesia menangkap bahwa saking banyaknya hartanya Qarun, mungkin di antara yang ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan di dalam tanah di antara hartanya Qarun, mungkin ada juga di Indonesia, Allahu a'lam. Seandainya kekayaan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan, mestinya Qarun adalah orang yang paling berbahagia. Tapi nyatanya tidak.
Seandainya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling berkuasa, adidaya, dia bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, niscaya orang tersebut yang paling bahagia adalah Fir'aun. Tapi ternyata tidak. Karena kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekuasaan. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang berkuasa, baik dalam lingkup yang kecil, menengah, ataupun yang besar. Terlihat dari raut wajahnya bahkan, dia orang yang sedemikian rumit di pikirannya. Tapi kita lihat subhanallah, ada orang yang berada di sebuah rumah kecil, rumah petak ukuran 7x7 misalnya. Dia bersama 5 anaknya, hanya makan dengan tempe dan tahu saja. Subhanallah, kita bisa melihat ada kemilau kebahagiaan di wajah mereka. Kenapa? Karena sebagaimana si kaya berhak untuk bahagia, si miskin pun berhak untuk bahagia. Karena kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan atau kekuasaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan otoritasi, kalau jadi panglima, jenderal bintang 5, dia akan merasa dirinya bahagia. Maka yang paling akan berbahagia adalah Haman, panglimanya Fir'aun waktu itu. Ternyata pun tidak. Maka jangan berkecil hati Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kita bawahan, mungkin rumah kita masih ngontrak, mungkin kendaraan kita baru sepeda motor. Mungkin kalau kita mau makan dengan makanan menu yang mewah, kita harus mengumpulkan uang dulu, atau bisa kita lakukan 1-2 kali dalam hitungan 1 tahun. Jangan berkecil hati, karena kebahagiaan tidak Allah letakkan pada semua itu. Sudah disebutkan 2 tadi. Kebahagiaan itu adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah di kehidupan dunia ini. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah dengan tunduk patuh menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang telah diteladankan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, kebahagiaan itu adalah senantiasa bersyukur dan bersabar. Bersyukur saat menghadapi musibah, bersyukur saat menghadapi nikmat, mendapatkan nikmat, dan bersabar saat menghadapi musibah. Ini umum. Ini umum, lumrah terjadi. Ada level yang lebih tinggi, Pak. Saya ulangi ya. Bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat mendapatkan ujian musibah. Ini umum, lumrah terjadi. Ada satu level di atasnya. Apa itu? Bersyukur saat mendapatkan musibah, bersyukur saat menghadapi musibah. Kok bisa begitu? Karena seorang hamba yang seperti ini levelnya, dia yakin bahwa ketika dia diuji dengan sebuah musibah, itu adalah ketetapan Allah, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Maka dia bisa bersyukur. Alhamdulillah, Allah beri saya sakit, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa saya. Dia bersyukur dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Sekaligus dia bersabar saat dia mendapatkan nikmat. Ini level atas. Maksudnya bagaimana Ustadz? Sabar saat mendapatkan nikmat. Bagaimana itu? Pak, kalau seseorang diberikan kekayaan, diberikan kemiskinan, sabar itu seperti menjadi lazim atas dirinya. Ya udahlah, saya sabar, mau gimana lagi, memang Allah berikan saya seperti ini. Tapi ketika seseorang diberikan gelimang harta kaya raya, banyak di antara mereka yang tidak bersabar akhirnya terjatuh pada tabdzir, hura-hura, terjatuh dalam maksiat, beli yang tidak bermanfaat, sombong dengan kekayaannya, hura-hura,
Kalau makan dia cukup satu porsi dengan 10.000, 20.000, 30.000, paling mahal dia beli 50.000, 100.000. Setelah dibeli, dimakan secukupnya, 2/3-nya, 1/3-nya, setengahnya masih tersisa. Gimana ini? Buang, besok beli lagi, duit saya masih banyak. Enggak sabar dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kembali, kalau kita mau bahagia, langkah yang ketiga adalah senantiasalah bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian musibah. Ini level yang umum. Level yang di atasnya adalah bersyukur saat mendapatkan musibah, namun bersabar saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa petunjuknya? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, dzalika khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabar, dzalika khairul lah." Sangat menakjubkan kondisi setiap mukmin. Urusannya, keadaannya selalu saja baik. Dan hal seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bagaimana kondisi yang baik itu? Kondisi menakjubkan itu seperti apa? In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia diberikan kesenangan, kebahagiaan oleh Allah, dia bersyukur, maka kebahagiaan itu akan bertambah baginya. Itulah yang terbaik untuknya. Dan apabila dia diuji dengan sesuatu yang tidak dikehendakinya, ia bersabar, dan itulah pula yang terbaik baginya. Syukuri apa yang Allah anugerahkan, sabar dalam menghadapi setiap ujian. Kemudian yang keempat, untuk bisa menjadi hamba yang bahagia dengan kebahagiaan absolut sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat buat kita. Tidak bermanfaat di dunia, apalagi tidak bermanfaat dan di akhirat, atau bahkan mendatangkan petaka. Tinggalkan. Jadilah hamba yang cerdas. Ketika akan mengucapkan sesuatu, akan meyakini sesuatu, akan melakukan sesuatu, cerdas. Ini sesuatu yang akan mendatangkan manfaat buat saya atau tidak? Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang ditentukan dalam perspektif hukum Islam. Bukan sekedar manfaat menurut kita masing-masing, nanti beda-beda. Yang baik menurut Islam itu pasti bermanfaat. Yang buruk sehingga dilarang oleh Islam, maka itu pasti tidak bermanfaat. Biasakan kita melatih diri hanya sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan nilai Islam seseorang muslim, muslimah, dia memiliki kebaikan. Kebaikan tersebut di dalam agamanya, di dalam nilai agamanya, Islamnya itu dinilai baik, adalah pada saat ia meninggalkan semua yang tidak bermanfaat baginya, semua yang bukan urusannya. Kita itu kadang-kadang subhanallah tidak sadar bahwa kita ini sok sibuk, apalagi di hadapan gadget dengan media sosial bermacam-macam itu. Kita baca artikel tertentu, komen. Padahal komen kita tidak merubah kondisi yang terjadi itu. Bahkan kalau seandainya pun kita tidak tahu kondisi tersebut, tidak ada yang rugi pada diri kita.
Kalau komentar kita benar, itu tidak merubah kondisi menjadi lebih baik. Kalau komentar kita buruk, ternyata barangkali bisa menghadirkan ancaman bahaya bagi diri kita sendiri. Tinggalkan. Banyaknya terjadi ghibah, menggunjing orang lain, menuduh orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Masalah yang tadinya terjadi antara dua orang saja kemudian menjadi antara dua kelompok, dua suku, dua negara. Adalah tatkala mereka tidak mampu untuk meninggalkan yang bukan urusannya dan tidak meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Kalau mau bahagia, tinggalkan itu. Kita ini kadang-kadang gak sadar. Tanya sama teman kita, kamu kan dekat sama Fulan. Iya, kenapa? Fulan pernah bicarakan tentang saya atau tidak? Buat apa kita tanyakan? Buat apa kita tanyakan itu? Kalau seandainya jawabannya adalah, oh iya, Fulan itu selalu memuji kamu, kamu baik katanya, kita senang. Tapi kalau ternyata yang disampaikan, dia gak suka sama kamu, dia tersinggung sama kamu, kita akan tambah marah. Kenapa kita libatkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Sudah urusan. Penilaian orang tidak akan pernah habis. Penilaian orang kepada kita tidak akan pernah habis. Mustahil kita akan dicintai oleh seluruh orang. Mustahil. Pasti ada saja. Baik kita tahu atau kita tidak tahu, orang-orang tertentu yang tidak suka pada kita sebaik apapun kita. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai berkata, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia kepada kita adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin kita bisa raih. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad SAW, kurang baik apa beliau itu? Kurang sabar apa beliau itu? Kurang hikmah apa beliau itu? Kurang dermawan, jujur, amanah apa beliau itu? Sampai akhir hayatnya banyak orang yang memusuhi beliau. Bahkan paman-pamannya sendiri, sebut saja Abu Lahab, sebut saja Abu Jahal. Padahal manusia terbaik. Lebih daripada itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah dicaci? Allah dicaci oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu ke belakang, artinya Allah itu pelit. Kaum Yahudi berkata mencaci maki Allah, Allah itu pelit. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala saja dicaci oleh orang, tidak selamat dari cacian orang. Kenapa kita bermimpi mencari ridha seluruh orang? Mustahil. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Yang penting saya berada di atas koridor benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan bahagia insyaallah. Yang terakhir, untuk bahagia, senantiasalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir mengingat Allah. Jangan hanya berzikir selepas salat saja. Saat kita berada di kantor, di tengah-tengah sela-sela waktu kita, berzikir la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, hamba-hamba yang beriman dan kalbu mereka tenang, damai, bahagia dengan berzikir mengingat Allah, sungguh ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir mengingat Allah, kalbu kalian akan tenang dan bahagia. Jangan nunggu zikir hanya setelah sholat. Makanya kalau kita baca dengan saksama, dari mulai kita seorang muslimah bangun tidur sampai mau tidur kembali, di dalam Islam lengkap dituntunkan bagaimana doa dan zikirnya. Bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau wudu baca doa, selesai wudu baca doa, pakai baju, kalau bajunya baju baru baca doa, keluar rumah mau ke masjid baca doa, masuk masjid baca doa, Salat dari awal hingga akhirnya adalah zikir dan doa. Selesai salat baca Quran, sebaik-baik zikir dan doa.
Kemudian keluar dari masjid, baca doa lagi. Masuk rumah, baca doa lagi. Mungkin kita mau sarapan, selain Ramadan, kita mungkin mau sarapan, disajikan. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Selesai makan, baca doa. Terus begitu. Mau naik kendaraan, bismillah, baca doa lagi. Ketika turun hujan, baca doa. Ketika mengkhawatirkan akan ada ancaman, baca doa. Sampai datang waktu sholat zuhur, kita sholat, zikir lagi, doa lagi. Terus sampai sore, terus sampai malam, sampai kita mau tidur kembali, zikir doa. Kenapa? Agar kita menjadi hamba yang banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau bahagia? Mau kalbu kita tenang? Mau kalbu kita damai? Damaikan dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini, kelima hal itu harus kita latih. Bukan hanya kebahagiaan di bulan Ramadan, tetapi kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Bukan kebahagiaan yang dalam hitungan 30 hari saja, tetapi kebahagiaan di sisa hidup kita yang masih ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan sejati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.